Mimpi adalah hal yang paling indah dan mengagumkan, tetapi ketika belum terwujud, ia juga bisa menjadi hal yang paling menyakitkan. Kita semua memiliki harapan dan cita-cita yang ingin kita capai. Mimpi ini adalah bagian penting dari hidup kita, namun seringkali kenyataan tidak sejalan dengan harapan. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita renungkan, mengapa mimpi itu begitu penting? Mimpi bukan hanya sekadar keinginan. Mimpi adalah bagian dari jiwa kita yang menciptakan harapan di dalam hati. Tanpa mimpi, kita mungkin akan merasa kehilangan arah dan tujuan. Mimpi adalah bahan bakar hidup, penggerak yang membawa kita maju, tak peduli betapa berat jalan yang kita lalui. Mimpi memberi kita alasan untuk bangkit setiap pagi, memberi kita harapan untuk masa depan. Tanpa mimpi, hidup terasa monoton dan membosankan. Ketika kita bermimpi, kita memiliki sesuatu yang dapat kita perjuangkan. Kita memiliki motivasi untuk bekerja keras dan mengatasi rintangan yang datang. Namun, ada kalanya mimpi itu terasa sulit dijangkau. Kita berusaha keras, tetapi hasil yang kita inginkan tidak kunjung datang. Disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Perjalanan menuju mimpi itu tidak selalu mudah. Terkadang, ketika kita melangkah maju, kita justru merasa semakin jauh dari tujuan. Ketika kita sudah berjuang, berkorban, dan berharap, tetapi hasilnya tidak sesuai, kekecewaan seringkali datang. Mimpi tidak akan terwujud dengan sendirinya. Ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Beberapa orang merasa lelah dan ingin menyerah ketika melihat hasil yang tidak memuaskan. Namun, kita harus ingat bahwa setiap perjalanan memiliki lika-liku. Tidak ada jalan pintas menuju impian besar. Setiap kegagalan, setiap kekecewaan adalah ujian yang akan membuktikan seberapa kuat kita bertahan. Kadang, kita perlu mengambil langkah mundur untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik. Ketika kita merasa terjebak, cobalah untuk berhenti sejenak dan melihat kembali perjalanan kita. Apa yang telah kita capai? Apa yang telah kita pelajari? Semua itu penting untuk memperjelas langkah kita ke depan. Kegagalan bukanlah akhir. Banyak orang yang pada awalnya jatuh berkali-kali, tapi akhirnya mencapai mimpi mereka, karena mereka tidak pernah berhenti berusaha. Thomas Edison, seorang penemu besar, pernah mengatakan bahwa ia menemukan lebih dari 1000 cara yang salah dalam menciptakan bola lampu. Namun, ia tidak berhenti. Ia terus mencoba, dan pada akhirnya ia berhasil. Setiap kegagalan adalah sebuah pelajaran. Jangan lihat kegagalan sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai tanda bahwa ada hal yang harus kita perbaiki atau pelajari. Kegagalan memberi kita kesempatan untuk merenung dan mengevaluasi diri. Misalnya, Colonel Sanders, pendiri KFC, memulai bisnisnya di usia lanjut dan menghadapi banyak penolakan sebelum akhirnya menemukan resep ayam goreng yang menjadi terkenal. Ia tidak menyerah meski banyak yang meragukannya. Ia terus berjuang dan akhirnya berhasil menciptakan salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia. Kita harus memahami bahwa setiap orang memiliki cerita kegagalannya masing-masing. Kegagalan bukanlah aib, melainkan bagian dari proses. Melalui kegagalan, kita dapat mengasah keterampilan, memahami diri kita sendiri, dan menemukan kekuatan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ketika mimpi belum terwujud, ini adalah waktu terbaik untuk merenung. Bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Apa yang kurang? Apa yang harus aku perbaiki? Refleksi adalah kunci penting dalam mencapai mimpi. Cobalah cari tahu bagian mana dari dirimu yang harus dikembangkan. Mungkin ada keterampilan yang perlu diasah, atau mungkin cara pandangmu yang perlu diubah. Mungkin kita terlalu keras pada diri sendiri, atau terlalu menuntut hasil yang instan. Selama proses refleksi, cobalah untuk menuliskan semua hal yang telah kamu coba dan hasil yang kamu dapatkan. Apa yang berhasil?
apa yang tidak, apa yang bisa diperbaiki. Hal ini akan membantu kamu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang langkah selanjutnya. Dengan cara ini, kamu dapat mengidentifikasi pola yang mungkin telah menghambat kemajuanmu. Mungkin ada kebiasaan buruk yang perlu ditinggalkan, atau mindset yang harus diubah. Menyadari kekurangan adalah langkah pertama untuk perbaikan. Setelah kita memahami kekurangan kita, langkah berikutnya adalah merencanakan ulang perjalanan kita. Jangan takut untuk membuat perubahan. Fleksibilitas adalah hal yang penting dalam perjalanan menuju mimpi. Kadang kita harus mencoba berbagai cara, hingga menemukan cara yang benar-benar berhasil. Ketika kamu mengevaluasi diri dan menemukan apa yang perlu diperbaiki, penting untuk merumuskan strategi baru. Apa langkah-langkah konkret yang akan kamu ambil untuk mendekatkan diri pada mimpi? Siapa yang bisa membantu? Apa sumber daya yang kamu butuhkan? Misalnya, jika kamu ingin memulai bisnis tetapi tidak mendapatkan respon yang baik dari pasar, mungkin saatnya untuk melakukan riset pasar lebih dalam. Cari tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Dengarkan umpan balik mereka dan sesuaikan produk atau layananmu agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Kreativitas adalah kunci dalam membangun strategi baru. Jangan takut untuk berpikir di luar kotak. Kadang, ide-ide terbaik muncul dari pemikiran yang tidak biasa. Libatkan orang lain dalam proses ini. Diskusikan rencanamu dengan teman, mentor, atau mereka yang memiliki pengalaman di bidang yang kamu geluti. Dalam perjalanan menuju mimpi, kita sering merasa sendirian. Tapi sebenarnya, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita yang mendukung, meski mungkin tidak selalu terlihat. Keluarga, sahabat, atau bahkan orang-orang yang kita temui di jalan bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Dukungan emosional sangat penting ketika kita merasa lelah atau kecewa. Terkadang, kita hanya butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah kita. Jangan ragu untuk meminta dukungan atau sekadar bercerita pada orang-orang terdekat. Mereka mungkin tidak bisa memberikan solusi, tapi mereka bisa menjadi pendengar yang baik. Dan kadang itulah yang kita butuhkan. Selalu ingat, berbagi beban itu lebih ringan. Ceritakan perjalananmu kepada orang-orang yang kamu percayai. Mereka mungkin bisa memberikan perspektif yang berbeda, atau bahkan saran yang berharga. Ketika kamu berbagi impianmu, kamu juga membuka kemungkinan untuk mendapatkan dukungan yang tak terduga. Bergabunglah dengan komunitas yang memiliki minat atau tujuan yang sama. Dalam komunitas, kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa, dan bersama-sama kalian bisa saling mendukung, berbagi strategi, dan merayakan keberhasilan masing-masing. Dukungan dari komunitas dapat memberikan rasa memiliki dan memotivasi kita untuk terus berjuang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ketika kita mengejar mimpi, rasa takut dan kecemasan sering kali menyertai kita. Takut gagal, takut tidak diterima, atau bahkan takut akan perubahan yang akan datang. Semua itu adalah bagian dari proses. Menghadapi ketakutan adalah langkah yang penting untuk mencapai mimpi. Untuk mengatasi rasa takut, cobalah untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya membuatmu takut. Apakah itu berdasarkan pengalaman sebelumnya, atau hanya khayalan yang belum tentu terjadi? Terkadang, ketakutan kita lebih bersifat mental daripada nyata. Latihan berbicara di depan umum, misalnya, bisa menjadi cara yang baik untuk mengatasi rasa takut. Jika kamu merasa takut berbicara di depan orang banyak, mulailah dengan berbicara di depan cermin atau kepada sekelompok kecil teman. Semakin kamu terbiasa, semakin percaya diri kamu akan merasa. Selain itu, teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam bisa sangat membantu. Luangkan waktu untuk diri sendiri setiap hari. Dalam kesunyian, kamu bisa merenungkan apa yang kamu inginkan dan bagaimana cara mencapainya. Ini juga akan membantumu untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian.
Ketika kita terfokus pada hasil akhir, kita seringkali lupa untuk menikmati perjalanan yang sedang kita jalani. Mimpi besar memang memerlukan usaha dan pengorbanan, tetapi kita juga perlu menghargai setiap langkah yang kita ambil menuju tujuan itu. Jangan hanya menunggu hingga kamu mencapai tujuan untuk merayakannya. Buatlah momen-momen kecil yang bisa kamu rayakan sepanjang perjalanan. Jika kamu sedang belajar keterampilan baru, nikmati setiap kemajuan yang kamu buat, sekecil apapun itu. Misalnya, jika kamu ingin menjadi penulis, setiap kata yang kamu tulis adalah kemajuan. Rayakan saat kamu menyelesaikan bab pertama, atau saat kamu menulis artikel yang sudah lama kamu impikan. Semua itu adalah pencapaian yang berarti. Dengan berfokus pada proses, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam perjalanan itu sendiri. Bukan hanya pada pencapaian. Ini juga akan mengurangi tekanan yang kita rasakan ketika hasil yang kita inginkan belum terwujud. Salah satu kunci untuk mencapai mimpi adalah ketekunan. Dalam perjalanan menuju impian, akan ada saat-saat di mana kamu merasa ingin menyerah. Namun, ketahanan adalah kualitas yang akan membedakan kamu dari orang-orang yang menyerah. Ketika menghadapi tantangan, ingatlah bahwa setiap orang yang sukses juga pernah menghadapi rintangan. Mereka tidak menjadi besar dengan cara yang mudah. Ketekunan adalah kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Cobalah untuk selalu ingat mengapa kamu memulai perjalanan ini. Apa yang membuatmu tergerak untuk mengejar mimpi ini sejak awal? Mengingat tujuan awalmu dapat membantumu tetap termotivasi dan bertekad untuk terus maju meskipun ada kesulitan. Jangan ragu untuk mencari inspirasi dari cerita orang lain yang telah berhasil mengatasi tantangan. Bacalah biografi tokoh-tokoh sukses dan lihat bagaimana mereka bertahan di saat-saat sulit. Pelajaran dari perjalanan mereka bisa menjadi motivasi besar bagi kita. Ketika kita mengejar mimpi, seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk segera melihat hasil. Kita ingin semuanya berjalan cepat. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap proses membutuhkan waktu. Jangan terburu-buru. Luangkan waktu untuk merencanakan, belajar, dan berkembang. Dalam dunia yang serba cepat ini, sabar adalah sebuah kebajikan. Ketika kita terburu-buru, kita seringkali melewatkan pelajaran penting yang bisa kita ambil dari setiap pengalaman. Terkadang, ada kalanya kita perlu menunggu. Mungkin ada peluang yang akan datang di waktu yang tepat. Atau mungkin kita perlu mengasah keterampilan lebih jauh sebelum siap mengambil langkah berikutnya. Percayalah pada proses dan yakin bahwa semua yang baik akan datang pada waktu yang tepat. Tidak ada salahnya memiliki rencana cadangan. Ketika kamu mengejar mimpi, penting untuk selalu siap dengan alternatif jika rencana awal tidak berjalan sesuai harapan. Jika satu jalur tampak terhambat, pertimbangkan untuk mengeksplorasi jalan lain. Ini bukan berarti kamu menyerah pada mimpi utama, tetapi lebih kepada mengembangkan berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika kamu ingin menjadi seorang musisi dan jalur keinginanmu tidak berhasil, pertimbangkan untuk mengeksplorasi aspek lain dalam musik, seperti produksi, mengajar, atau bahkan berkolaborasi dengan orang lain. Dengan cara ini, kamu tetap berada di dunia yang kamu cintai sambil mencari jalan baru menuju impianmu. Sikap positif adalah bagian penting dalam menghadapi tantangan. Ketika kita memiliki sikap positif, kita lebih mampu melihat peluang di tengah kesulitan. Optimisme memberikan kita harapan dan energi untuk terus melangkah. Cobalah untuk selalu menemukan sisi baik dari setiap situasi. Jika kamu menghadapi kegagalan, alih-alih merasa putus asa, coba cari pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Apa yang bisa kamu pelajari? Apa yang bisa kamu lakukan berbeda di masa depan? Juga, surround yourself dengan orang-orang positif yang dapat mendukungmu. Keterlibatan dengan orang-orang yang memiliki sikap positif akan memberi energi tambahan dan membantu membangun semangatmu.
Setiap langkah kecil menuju mimpi adalah hal yang berharga. Merayakan keberhasilan kecil membantu kita untuk tetap termotivasi dan mengingat bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Cobalah untuk membuat daftar pencapaian kecil yang telah kamu raih, dan ambil waktu untuk merayakan setiap pencapaian tersebut. Apakah itu menyelesaikan kursus, menulis satu bab, atau mendapatkan umpan balik positif? Semua itu adalah tanda bahwa kamu bergerak maju. Merayakan pencapaian kecil juga akan membantu menjaga semangatmu tetap tinggi, terutama ketika jalan menuju mimpi terasa panjang dan melelahkan. Ketika kita berjuang untuk mengejar mimpi, penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Stres dan tekanan bisa mudah muncul ketika kita merasa terjebak dalam perjalanan. Luangkan waktu untuk merawat diri sendiri. Lakukan hal-hal yang kamu nikmati. Apakah itu berolahraga, membaca, atau sekadar bersantai. Jangan abaikan kebutuhan emosionalmu. Ketika kita menjaga kesehatan mental kita lebih siap untuk menghadapi tantangan yang muncul. Berbicara dengan seorang profesional, seperti psikolog atau konselor, juga bisa menjadi langkah yang baik. Mereka dapat membantu kita mengatasi perasaan dan memberikan alat untuk mengelola stres. Mimpi mungkin belum terwujud, tetapi perjalanan menuju mimpi itu tidaklah sia-sia. Setiap langkah, setiap usaha, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi lebih baik. Jangan menyerah pada mimpi-mimpimu. Teruslah berjuang, tetaplah optimis, dan nikmati setiap proses